إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dapat memantau siaran kita ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata kita dapat kembali dipertemukan dalam untayan kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-13 daripada kitab yang begitu berkah ini. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya maha tinggi. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahami hadis yang mulia ini, dapat pula menyingkap berbagai macam faedah-faedah yang terdapat pada hadis ini, dan dapat mengamalkan segala macam konsekuensinya untuk kehidupan kita bersama. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. Al-haditsul ats-tsalitsu asyar, berkata al-musannif rahimahullah, hadis yang ke-13, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi mempertautkan antara jari jemarinya seperti ini. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman, hadza haditsun 'azim, hadis ini adalah hadis yang begitu agung sekali. Fihi al-khabaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi al-khabaru minan nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'minina annahum 'ala hadzal wasfi. Dalam hadis ini memberitakan kepada kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seyogyanya orang-orang beriman itu benar-benar sebagaimana bangunan. Kalau Anda perhatikan bangunan itu tak akan pernah dapat bermanfaat jika dia sendiri-sendiri, tidak disatukan. Apalah arti sebuah pintu jika tidak digandengkan dengan dinding? Apalah arti rumah jika tak ada padanya atap? Apalah arti rumah jika tak ada padanya pondasi? Tapi ketika ada bangunan, contohnya rumah, di sana ada atapnya, di sana ada dindingnya, di sana ada pondasinya, di sana ada jendelanya, di sana ada daun pintunya, ada ventilasinya, ada terasnya. Subhanallah. Jadilah dia satu kesatuan yang sangat indah, saling mendukung satu sama lain, mendatangkan berbagai macam ragam bentuk manfaat bagi pemilik rumah tersebut. Jika dia gerah, dia tinggal buka jendela, kurang lagi dia buka ventilasinya. Subhanallah, agar masuk udara, agar hilang kegerahan. Jika hujan, dia tutup jendela agar tak masuk air hujan, dia tutup ventilasinya. Subhanallah. Dan begitulah perumpamaan orang-orang beriman satu sama lain bagaikan bangunan saling kuat menguatkan, yang mana dia bila hanya sendiri saja, begitu lemahnya dia, bahkan tak bermanfaat. Tapi dengan satu kesatuan dengan saudara-saudaranya, orang-orang beriman saling tolong-menolong, bantu-membantu, ini terwujudlah kehidupan yang begitu indah dalam Islam. Berkata Syekh rahimahullah, wa yatadammanul hathu minhu ala mura'ati hadzal asal, maka hadis ini adalah anjuran agar kita memelihara prinsip ini, prinsip mukmin itu bersaudara, prinsip mukmin itu bersatu. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini adalah merupakan prinsip dasar dalam agama. Bahkan tatkala Nabi yang mulia SAW sampai ke kota Madinah, apa yang Rasulullah SAW lakukan setelah Rasulullah membuat masjid beliau? Yang kedua setelah itu Rasulullah SAW membuat persaudaraan. Rasulullah persaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, persaudaraan yang begitu kokoh, bahkan kala itu mereka saling waris-mewarisi.
Karena Islam tak akan tegak dengan satu orang individu saja. Ya, dia harus ada individu-individu lain yang saling kuat menguatkan sehingga tegaklah bangunan agama. Perhatikanlah bagaimana Musa alaihissalam begitu butuh pembantunya. Karena itulah Musa alaihissalam minta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah anugerahkan kepadanya pembantu. Waj'al Haruna akhi, ya. Di mana Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan saudaranya Harun sebagai rasul yang menguatkannya. Ya. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, Allah jadikanlah pembantuku dari keluargaku itu Harun. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Musa dan Harun? Kata Allah menjawab permintaan Musa, sanashuddu 'adudaka bi akhika. Kami pasti wahai Musa akan menguatkan engkau dengan saudaramu. Alangkah butuhnya Musa saudaranya menguatkan dirinya. Bahkan Allah mengatakan sanashuddu 'adudak, kami akan kuatkan dirimu dengan saudaramu. Begitulah perumpamaan Islam. Begitulah perumpamaan bangunan kaum muslimin satu sama lain, saling kuat menguatkan. Maka jangan sampai bangun ini dipisah-pisahkan satu sama lain. Ketika dipisahkan, antara dinding dipisahkan dengan pondasinya, hancurlah rumah. Subhanallah. Antara dinding dipisahkan dengan atap, hancurlah rumah. Begitu juga bangunan Islam, jika dipisah-pisahkan, dipecah belah antara kaum muslimin, hancurlah bangunan Islam itu sendiri. Subhanallah. Dan inilah prinsip dalam Islam. Bahkan dalam banyak syariat kita perhatikan, Allah Jalla wa'ala menitahkan kita berbagai macam bentuk perkara-perkara yang menyatukan kaum muslimin agar mereka merasa memiliki satu persatuan. Perhatikanlah bagaimana Allah mempersatukan kiblat kaum muslimin agar mereka salat ke arah satu kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Kemanapun engkau mengarah, hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika Anda berada di timur, Anda di barat, di utara, di selatan, di negara manapun Anda berada, kiblat Anda hanya satu, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Kesanalah kita menghadap. Ini untuk menyatukan kaum muslimin. Dan untuk mewujudkan persatuan dalam bentuk fisik, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kaum muslimin untuk pergi haji setahun sekali. Jika Anda perhatikan bagaimana musim haji yang mengumpulkan jutaan umat manusia dari berbagai macam belahan bumi ini, subhanallah, tampaklah dalam Islam di antara bentuk syariat Islam tujuannya adalah antara maqasidus syara', di antara tujuan syariat adalah menyatukan kaum muslimin. Mereka punya satu kiblat, mereka punya satu Tuhan Allah Jalla wa'ala, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya kalian adalah satu umat, wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Tuhan kalian satu, sembahlah aku. Satu Tuhan, satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Muhammad ibn Abdullah, satu kitab suci Al-Quran Karim. Dan kita perhatikan perintah-perintah lainnya. Tadi kita bahas tentang haji, bagaimana haji menyatukan umat Islam satu dunia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Dan ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam, dan ini yang paling kuat mengkokohkan bangunan Islam satu dunia ini. Subhanallah. Mereka merasa senasib, sepenanggungan, satu agama, satu umat. Dan kita melihat bagaimana dahulu kala berbagai macam penjajahan dari kaum kafirin terhadap kaum muslimin, yang membuat mereka sadar adalah persatuan mereka tatkala haji. Di sana mereka saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling bantu-membantu, sehingga mereka tak mau dijajah. Bangkitlah kaum muslimin menentang penjajahan. Subhanallah. Perhatikan juga bagaimana Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sebagian ibadah dengan bersama-sama. Salat jamaah contohnya, itu dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin. Salat jamaah sehari 5 kali. Kita berkumpul bersama di masjid Allah Subhanahu wa taala, berhadap-hadapan, berdamping-dampingan ketika salat, berjumpa satu sama lain. Allahu Akbar. Ini adalah perkumpulan harian. Ada lagi perkumpulan mingguan. Setiap minggu diwajibkan kita melaksanakan salat Jumat yang mengumpulkan kaum muslimin di satu tempat. Ini adalah sarana mempersatukan kaum muslimin. Diperintahkan kita agar berpuasa pada bulan yang sama. Allahu Akbar. Banyak perkara-perkara dalam agama ini memerintahkan kita untuk mewujudkan persatuan ini. Dan banyak larangan-larangan kita berpecah belah. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian menjadi bagikan orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Subhanallah. Maka kelompok-kelompok ini akan menghancurkan persatuan kaum muslimin.
Mereka akhirnya berkubu-kubu, sebagian kubu menganggap lebih baik daripada sebagian lainnya, sebagaimana kata Allah tentang kaum musyrikin, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang pada mereka, merendahkan kelompok lain. Karena itulah Nabi yang mulia SAW memberitahukan kepada kita bagaimana nasib kaum muslimin ketika mereka terpecah belah. Begitu mudah mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, akan datang masanya kelak para umat akan menghabisi kaum muslimin. Satud'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang kepada umat-umat manusia, mendatangi dari segala macam penjuru, mereka menyantap kalian bagaikan orang-orang kelaparan menyantap hidangannya. Bertanya para sahabat, amin qillatin nahnu ya Rasul, apa kami sedikit? Kata Nabi, tidak, antum katsirun walakinnakum ghutha. Kalian banyak tapi jumlah kalian banyak adalah buih-buih. Buih tak pernah menyatu. Buih adalah merupakan mainan ombak. Kemana ombak ingin menggiring buih, ke sanalah dia berada. Kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke samping. Inilah umat buih. Dampak daripada mereka tidak bersatu. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah SWT, dalam skala besar dan dalam skala kecil, Islam memerintahkan kita untuk menjaga persatuan. Ya, berbagai macam perintah untuk saling mengucapkan salam, saling bertegur sapa, saling melempar senyum, bagian daripada kebaikan dalam Islam. Kata Nabi SAW, ya absyus salam, sebarkan salam. Ini sarana untuk menyatukan kaum muslimin. Afsyus salam, sebarkan salam. Wa ta'imut ta'am, berilah makan manusia. Ini membuat persatuan kaum muslimin, saling cinta mencintai. Subhanallah. Ya. Afsyus salam wa at'imut ta'am, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampaikanlah, sebarkanlah salam, berilah manusia makan. Ya. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah engkau di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur, tadkhul jannata bis salam, kau akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan agar kita senantiasa memelihara persatuan kaum muslimin. Ya. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sesungguhnya senyummu di hadapan saudaramu adalah merupakan sedekah. Ini semua sarana-sarana untuk menyatukan kaum muslimin. Perintah untuk saling salam, bersalaman satu sama lain. Jika berjumpa seorang mukmin dengan yang lain, mereka bersalaman, berguguran dosa-dosa mereka, dan seterusnya. Dan di sana banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita berpecah belah, yang melarang kita menzalimi saudara kita yang mukmin, karena ini akan membuat lemahnya persatuan. Kata Nabi SAW, al-mu'minu al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Fala yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, maka janganlah dia menzalimi saudaranya, janganlah menghinakan saudaranya. Wala yuslimuhu, janganlah dia serahkan saudaranya kepada musuhnya. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yakhtubu ahadukum ala khidbati akhi, janganlah sebagian kalian meminang siapa yang telah dipinang saudaranya, karena ini akan memecah belah persatuan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian membeli sesuatu barang yang telah dibeli oleh saudara kalian. Subhanallah. Ini semua sarana-sarana yang akan merusak persatuan yang dalam Islam diharamkan. Dilarang kita ghibah, bahkan ada ancamannya, dilarang kita mengadu domba. Kenapa? Ini semua upaya syaitan untuk memecah belah kaum muslimin. Subhanallah, agar mereka tak bersatu. Karena itulah Nabi ingatkan kita dalam hadis beliau SAW, beliau mengatakan, ya isa syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Syaitan itu telah berputus asa untuk dapat kembali disembah di Jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan akan berusaha untuk memecah belah barisan mereka. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata beliau, wajib kita pelihara prinsip dasar ini. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimin, agar mereka menjadi saudara-saudara yang saling merahmati satu sama lain, mutahabbin, muta'atifin, saling berkasih sayang, saling berlemah lembut. Bagaimana kata dalam Al-Quran Al-Karim, asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, mereka saling rahmat sesama mereka satu sama lain. Subhanallah. Kata Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang, dalam bercinta kasih, saling rahmat merahmati, kamathalil jasadil wahid, bagaikan perumpamaan satu tubuh, idza ishtaka minhu 'udwan, jika ada satu anggota tubuhnya yang sakit, giginya sakit contohnya, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka semua jasad akan turut merasa sakit. Subhanallah. Inilah perumpamaan orang mukmin. Kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhil mu'min, seorang mukmin adalah
bagikan cerminan bagi mukmin lainnya. Subhanallah. Cermin fungsinya adalah untuk melihat diri seseorang, apa yang salah dalam dirinya. Jika dia melihat cermin, oh ternyata pecinya kurang lurus. Cermin fungsinya, dia dapat menyempurnakan dirinya dengan melihat kaca. Subhanallah. Oh lihat, ternyata bajunya ada yang terbuka kancingnya. Cermin ini fungsinya. Dengan cermin ini dia akan menyempurnakan dirinya. Demikian pula orang beriman satu sama lain akan saling menyempurnakan saudara-saudaranya. Subhanallah. Bukan saling merusak, menghancurkan, menzalimi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yajib yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsihi. Setiap mereka mencintai satu sama lain. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan pernah dikatakan kalian memiliki iman yang sempurna sampai kalian mampu mencintai kebaikan bagi saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan bagi diri kalian. Subhanallah. Jika kau senang makanan yang mengenyangkan engkau, maka hendaklah kau senang juga jika makan tersebut sampai kepada saudaramu. Subhanallah. Apa yang kau cintai, hendaklah juga itu akan menjadi bagian apa yang didapati oleh saudaramu. Subhanallah. Ini hadis. Tak sempurna iman kita sampai kita mencintai kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita cintai bagi diri kita sendiri. Wa yas'a fi dzalik, hendaklah dia berusaha dalam hal ini. Wa anna 'alaihi mura'at al-masalih al-kulliyah al-jami'ah li masalihim kullihim. Hendaklah mereka memperhatikan kemaslahatan umum. Ya, secara umum. Dan jangan mendahulukan kemaslahatan individu, kelompok, golongan dengan mengabaikan kemaslahatan umum yang akibatnya adalah fatal. Perhatikan kemaslahatan umum, jangan kau pentingkan kemaslahatan dirimu. Subhanallah. Banyak terjadi berbagai macam kerusakan dalam bab agama, dalam bab dunia, karena sebagian orang hanya mementingkan kemaslahatan dirinya sendiri, tidak memperhatikan kemaslahatan orang banyak. Hutan-hutan ditebang. Kenapa? Karena harga kayu mahal. Akhirnya apa? Akhirnya adalah longsor, akhirnya adalah banjir. Subhanallah. Rusak alam, ekosistem rusak, hewan-hewan ternak rusak, hewan-hewan satwa yang terdapat dalam hutan rusak, manusia pun hancur binasa. Inilah merupakan dampak daripada tak mengabaikan kemaslahatan orang banyak. Subhanallah. Islam melarang hal semacam ini. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dengan sempurna. Kata beliau, wa an yakunu ala hadzal wasfi, hendaklah mereka benar-benar berusaha mewujudkan sifat yang Rasulullah perumpamakan ini, saling melengkapi satu sama lain, sebagaikan bangunan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Fa innal bunyana al majmu'a min asasat wa hitan muhitah kulliyah wa hitan tuhitu bil manazil mukhtassah. Sesungguhnya namanya bangunan, di sana ada pondasi-pondasi. Ya, ada dinding-dinding yang menjadi batas bagi satu rumah. Ada dinding yang sifatnya umum, pagar secara umum. Nanti ada dinding yang sifatnya khusus memisahkan antara satu kamar dengan kamar, antara bilik dan bilik, antara ruangan dengan ruangan. Ya, wama tatadammanuhu min suqufin wa abwabin wa masali wa manafi. Ada bagian lainnya yang memiliki berbagai macam bentuk manfaat. Ada yang namanya atap yang melindungi daripada panas matahari, daripada teriknya panas matahari, dan dari hujan. Ada pintu-pintu untuk manusia masuk keluar. Ya, subhanallah. Dan berbagai bentuk manfaatnya. Begitulah kira-kira bangunan. Kuluna subhanallah. Ya, ada pondasi, ada tiang-tiang, ada dinding. Ini semua saling kuat menguatkan. Ada baloknya. Allahu Akbar. Begitu beban bangunan. Ketika berbagai macam hizbiyah, ya, fanatik kepada kelompok tertentu, suku tertentu, merendahkan suku lain, tak memperhatikan kemaslahatan
yang lain, ketika itu hancurlah bangunan. Subhanallah. Fayura'u qiyama dinihim wa syara'i'ahu wa ma yuqawwimu dhalika wa yuqawwihi wa yuzilu mawani'ahu wa awaridah. Maka hendaklah mereka kaum muslimin benar-benar memperhatikan apa cara yang dapat menegakkan agama mereka, menegakkan syariat mereka, dan bagaimana menguatkan agama tersebut dan menghilangkan segala macam perkara-perkara yang menghalangi tegaknya agama, kokohnya agama. Subhanallah. Fal furudul ainiyatu yaqumu biha kullu mukallaf. Dan masing-masing ada kewajiban, sebagaimana bangunan masing-masing ada kewajibannya. Ya, kamar mandi tempat orang buang hajat, tempat orang buang kotoran. Subhanallah. Dia adalah perkara sangat esensial dalam rumah. Jika tak ada keindahan rumah. Bagaimana Anda masuk ke suatu rumah yang indah tapi tak ada kamar mandinya? Ketika Anda mau buang hajat, apa jadinya? Di mana mau diletakkan? Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian daripada rumah itu penting. Begitu juga setiap bagian daripada kaum muslimin penting untuk melengkapi saudara-saudara yang lain. Maka dalam hal ini ada kewajiban-kewajiban individu, namanya al-furudul ainiyah. Ya, fardu ain. Yaqumu biha kullu mukallaf, setiap orang harus melakukannya. Ya, seperti salat 5 waktu. Ini wajib dikerjakan tiap orang. La yasa'u mukallafan qadiran tarkuha awil ikhlalu biha. Tak layak seorang yang telah dibebani syariat, telah baligh, telah berakal untuk menyia-nyiakan kewajiban individu ini. Fardu ain tidak boleh. Tak layak. Ya, begitu pula bangunan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Yang mana jika dia tidak dapat difungsikan, maka akan membuat rusaklah bangunan tersebut. Subhanallah. Andai kata Anda memiliki misalnya jendela dalam bangunan, jendelanya rusak, kacanya hancur, maka fungsi rumah pun berkurang sempurnanya. Datang angin, masuk angin dengan kencang, dia membawa air hujan. Subhanallah. Maling pun bisa masuk. Subhanallah. Kenapa? Karena jendela tidak berfungsi sebagaimana ya tugasnya. Demikian juga lah kaum muslimin. Jika kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain diabaikan, akan merugikan agama ini. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, ya, karena itulah ya, tentang salat yang dikatakan imanuddin, dia adalah merupakan tiang agama. Man aqama aqamaddin, yang menegakkan salat menegakkan agama. Wa man hadamaha hadamaddin, yang meruntuhkan salat sama dengan meruntuhkan tiang-tiang agama. Ini fardu ain. Ada lagi namanya wa furudul kifayat. Ada fardu kifayah yang dia adalah merupakan pekerjaan yang wajib dikerjakan sebagian orang. Dengan adanya sebagian orang ini akan sempurnalah bangunan masyarakat. Contohnya adalah menyolatkan jenazah, memandikan jenazah, menguburkan jenazah. Ini fardu kifayah, harus ada segelintir orang. Andai kata tidak ada satu orang pun yang mengambil bagian daripada penyelenggaraan fardu kifayah ini, semuanya mereka berdosa. Satu kampung orang berdosa ketika ada jenazah yang tak disolatkan, tak dimandikan, dikuburkan. Selain berdosa, akan rusak. Bangkai ini akan bau, akan busuk, menyakiti orang sekitarnya, mendatangkan berbagai macam penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Inilah ketika fardu kifayah tidak dijalankan. Subhanallah. Ya, sebagaimana bangunan pun demikian. Ada yang memiliki fungsi yang sifatnya umum, ada yang memiliki yang fungsi masing-masing sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Berkata Syekh rahimahullah tabaraka taala, ya, wa furudul kifayat yaj'alu fi kulli fardin minha man yaqumu bihi minal muslimin. Harus ada sebagian orang kaum muslimin yang mengerjakan kewajiban tersebut. Ya, misalnya apa? Mempelajari ilmu kedokteran. Jika tak ada ilmu kedokteran, ketika orang sakit, di mana ke bawah? Di mana akan dibawa? Tak ada dokter, tak ada tabib, bahaya. Maka mempelajari ilmu kedokteran ini menjadi wajib bagi sebagian orang. Namanya fardu kifayah. Subhanallah. Ilmu ketabiban menjadi wajib bagi sebagian orang. Begitu juga berbagai macam perkara-perkara lainnya yang menjadi sempurna agama dengannya. Harus ada sebagian orang mempelajarinya. Ya, apa gunanya kita mempelajari ilmu berhitung? Begitu penting untuk urusan dunia kita dalam berjual beli, dalam menghitung segala sesuatu, untung dan rugi dan seterusnya. Begitu penting dalam perkara agama, dengan tahu membagi-bagikan warisan berapa bagian setiap orang. Subhanallah. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang sifatnya furudul kifayat, fardu kifayah. Bihaitsu tahsulu bihimul kifayah, dengan dilakukan oleh sebagian orang cukup sempurna, menjadi sempurnalah bangunan masyarakat tersebut. Ya.
Wa yatimmu bihim al-maqsudul matlub. Dengan adanya sebagian orang ini sempurnalah tujuan. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman dalam perkara jihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak layak semua orang-orang mukmin itu pergi berjihad. Tak semestinya semua orang pergi berjihad. Tidaklah ada sebagian orang yang mereka pergi untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu agama, agar mereka kelak menyampaikan ilmu yang mereka dapat kepada kaum mereka, berita peringatan kepada kaum mereka. Ini menunjukkan tak boleh semua orang menjadi mujahidin, harus sebagian orang menjadi ulama dengannya tegak agama. Subhanallah, karena jihad tidak hanya jihad dengan senjata, ada jihad dengan ilmu. Betapa pentingnya para ulama. Subhanallah, bahkan tintanya para ulama senilai dengan darahnya para syuhada, masing-masing berkiprah dalam bidangnya. Orang-orang yang Allah berikan kekuatan fisik, mempelajari bagaimana bertempur, mempelajari berbagai macam penggunaan alat-alat dalam bertempur, ini bagian dia. Ulama pun demikian, mempelajari syubhat-syubhat, membantah syubhat-syubhat, memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dalam ilmu, dalam dunia mereka, dalam agama mereka. Subhanallah. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada sebagian orang yang mereka tegak dengan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Subhanallah. Dengan ini tegak agama. Jika semua orang tak peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar, binasalah Islam dan kaum muslimin. Rasulullah berikan perumpamaan tentang orang-orang yang mengingkari kemungkaran atau yang tidak mengingkari kemungkaran. Rasulullah berikan perumpamaan, yakni bahtera yang dia dua tingkat. Yang bagian bawah orang-orang yang jahil, yang kurang akalnya. Yang atas bagian orang-orang yang berilmu. Orang-orang jahil ini melihat begitu dekatnya air dengan mereka. Mereka merasa kesulitan kalau ke atas harus meminta air kepada orang-orang di atas. Sehingga orang-orang jahil berkata satu sama lain, daripada kita menyakiti orang di atas, melangkahi orang banyak, naik ke tingkat 2 untuk mengambil air, mengapa tidak kita lubangin saja di bawah kita ini banyak air? Kita lubangi, akan keluar air, kita akan dapat konsumsi air, nikmati air. Apa kata Nabi? Jika yang di atas tak peduli dengan apa yang mereka lakukan, mereka biarkan saja, niscaya akan mereka lubangi kapal. Tatkala kapal telah berlubang, tenggelamlah yang di bawah, dan yang di atas pun semua tenggelam. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan kepada kita ilmu adalah perkara yang begitu besar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang dapat menyelamatkan bangun Islam, menyelamatkan kapal Islam. Masyarakat yang tak peduli dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, akan tersebarlah berbagai macam bentuk keburukan-keburukan. Ya, pepatah mengatakan su'ul khulqi yu'di. Keburukan itu begitu cepat menular. Subhanallah. Karena itulah wajib kita saling ingat-ingatkan. Ini adalah merupakan fardu kifayah yang dengannya akan sempurna bangunan Islam. Karena itulah kata beliau, wa amara ta'ala bit ta'awuni al birri wat taqwa. Allah perintahkan kita saling membantu untuk mewujudkan berbagai macam perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara takwa. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid. Tujuan hidup mereka satu, cita-cita mereka satu, mimpi mereka satu, tegaknya agama di dunia ini, agar mereka semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum, agar tegak semua urusan agama dan dunia mereka. Allati la yatimmu dinu illa biha, yang mana tak akan dapat sempurna urusan agama tanpa sempurna urusan dunia. Ya. Wa kullu ta'ifatin tas'ah fi tahqiqi muhimmatiha. Maka setiap elemen masyarakat, setiap individu daripada masyarakat kaum muslimin, haruslah mereka berupaya untuk saling bantu-membantu mewujudkan kepentingan bersama ini. Ya, bihasabi ma yunasibuha yunasibul al-waqt wal hal. Tentunya sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Ya, tak mungkin semua orang menjadi petani, tak mungkin semua orang menjadi pedagang, tak mungkin semua orang menjadi pegawai sipil dan semacamnya, tapi harus ada semuanya saling dukung-mendukung. Subhanallah. Begitu pentingnya para pedagang, begitu pentingnya para nelayan, begitu pentingnya para petani, semua saling mewujudkan kemaslahatan untuk tegak urusan dunia. Begitu pentingnya kita kepada ilmu, kepada ulama. Subhanallah, agar agama kita benar, agar agama kita lurus.
maka setiap orang harus memiliki kontribusi untuk menegakkan dunia dan agama mereka, saling bertawun, bantu-bantu dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan ini. Kata beliau, wala yatimmu lahum dzalika illa bi aqdil musyawarat wal bahthi 'anil masalih kulliyah. Tak akan dapat sempurna tanpa adanya musyawarat. Ya. Tanpa ada pembahasan yang lebih detail, pertemuan. Musyawarah adalah perkara besar dalam agama. Ya, untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Qur'an kepada nabinya, "Wasyawirhum fil amri." Musyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusanmu. Musyawarah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Kata Allah tentang kaum muslimin, wa amruhum syura bainahum. Mereka senantiasa bermusyawarah antara mereka. Ya, bahkan dalam falsafah, yakni berbangsa dan bernegara kita ini ada konsep untuk musyawarah. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi ayyi wasilatin tudrak. Agar dapat diketahui apa kira-kira sarana yang dapat menyampaikan kepada tujuan. Wa kaifiyatu turuq ila sulukiha, bagaimana sampai kepada jalan tersebut. Wa i'anatu kulli ta'ifatin lil ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha. Setiap elemen masyarakat saling bantu-membantu untuk mewujudkan kemaslahatan ini, baik dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan olah pikir mereka, dengan tenaga mereka. Ya, wa fi daf'il mu'aradat wal mu'awiqat yanah. Mereka pun berupaya bersama-sama untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat membuat tak utuhnya tujuan ini, tak tercapainya tujuan ini, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Mereka harus berusaha menjaga. Subhanallah. Masyarakat sekarang banyak yang mereka terkena berbagai macam penyakit-penyakit yang bermasalah. Penyakit buruk, narkoba, penyakit buruk yang dapat menghabiskan anak bangsa, apalagi anak kaum muslimin. Subhanallah. Maka berupayalah masyarakat saling tolong-menolong dengan pemerintah, pihak-pihak yang terkait, bagaimana supaya terjaga, ya, tak tersebar narkoba ini pada kaum muslimin, pada masyarakat di negeri kita ini. Karena ini akan menghancurkan kesatuan negeri kita ini, menghancurkan tujuan kita bersama. Andai kata generasi muda hancur dengan narkoba, apa yang diharapkan daripada mereka? Allahu Akbar. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum ta'ifatun tata'allam wa ta'ifatun tu'allim, maka ada sebagian orang yang belajar, sebagian orang mengajar. Wa minhum ta'ifatun takhruju ilal jihadi, sebagian orang keluar untuk berjihad, ya, ba'da ta'allumiha li funil harbi, setelah dia belajar bagaimana berjihad. Wa minhum ta'ifatun turabit, ada sebagian yang menjaga wilayah-wilayah mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Wa tuhafidz ala thughur, menjaga celah-celah yang bisa dimasuki musuh di setiap perbatasan wilayah mereka. Ya. Wa masalikil a'da, senantiasa menjaga agar jangan sampai masuk musuh-musuh mereka. Wa minhum ta'ifatun tashtaghilu bis-sina'at, ada sebagian elemen masyarakat yang mereka fokus dalam bidang as-sina'at, berbagai macam produk-produk apapun bentuknya, ya, yang dibutuhkan manusia. Dengannya ada terwujud berbagai macam pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai macam kepentingan kaum muslimin. Ada yang memproduksi sepatu, memproduksi baju, memproduksi buku, memproduksi apapun juga. Al-mukhrijah lil asliha al-munasibah li kulli zaman bihasabih. Ada yang memproduksi senjata agar mempertahankan negeri mereka. Subhanallah. Ya, harus ada sebagian mereka memikirkan perkara ini. Wa minhum ta'ifatun tashtaghilu bil hirathati waz zira'ati wat tijarati wal makasibil mutanawiyah. Ada elemen masyarakat yang mereka fokus dengan bercocok tanam, bersawah ladang. Ada yang fokus dengan perdagangan, ekspor impor, dan berbagai macam bentuk profesi-profesi lainnya saling mendukung. Wasa'yu fil asbabil iqtisadiyah, berusaha untuk memajukan perekonomian mereka. Wa minhum ta'ifatun tashtaghilu bi darsi siyasati wa umur harbi was silmi, sebagian orang fokus belajar tentang politik. Ya, bagaimana mengatur urusan negeri. Ya, bagaimana ya mengatur strategi dalam peperangan, dalam damai. Wa ma yanbaghi amaluhu ma'al ada, apa yang harus dilakukan terhadap musuh-musuh mereka, apakah perdamaian, gencatan senjata atau berperang, semua harus ada bagian yang memikirkannya. Apa resikonya kata jadi peperangan, apa yang dilakukan, apakah lebih dahulukan perdamaian, gencatan senjata, dan seterusnya. Mimma ya'udu ila maslahatil Islam wal muslimin, agar semuanya kembali kepada kemaslahatan Islam sebagai agama dan kaum muslimin. Harus ada yang memikirkannya.
Nabi SAW ketika di Mekah jumlah mereka minoritas. Nabi SAW dilarang Allah untuk memerangi kaum kafirin yang melarang mereka dalam mewujudkan agama mereka. Kenapa? Karena belum memiliki kemampuan. Subhanallah. Demikian juga lah nasib-nasib negeri kaum muslimin. Kalau mereka tak mampu menghadapi musuh mereka dalam berperang, maka dilarang. Adakanlah gencatan senjata dan semacamnya. Kata beliau, wa tarjihi a'lal masalih ala adnaha, hendaklah ada orang memikirkan untuk mempertimbangkan berbagai macam sisi-sisi kemaslahatan, mana yang lebih besar kemaslahatannya. Wa dafi a'lal madar bin nuzuli ila adnaha, memperhatikan mana yang paling ringan kemudaratannya. Wal muwazanah bainal umur, mengkomparasikan antara berbagai macam perkara-perkara, melihat sisi negatifnya, positifnya, mana yang lebih dominan. Wa ma'rifati haqiqatil masalih wal madar wa maratibiha. Ada orang-orang memikirkan ya berbagai macam hakikat kemaslahatan yang ingin diwujudkan, kemudaratan yang ingin dijauhkan, dan segala macam tingkatan-tingkatannya. Wabil jumlah, intinya yas'auna kulluhum litahqiqi masalih dinihim wa dunyahum. Semua harus sepakat beriring bersama mewujudkan kemaslahatan dunia mereka dan agama mereka. Mutasa'idina mutasanidin, mereka saling bantu membantu ya satu sama lain. Yarawnal ghayata wahidah, karena mereka melihat tujuan itu satu saja. Wa in tabayyanat turuq, walaupun berbeda-beda jalan tapi tujuannya satu, nanti akan ketemu pula. Wal maqsud wahid, satu arah. Wa in ta'addatil wasail ilaih, walaupun sarana-sarana ke sana berbagai macam bentuk variasinya. Masya Allah. Fama anfa al-amal bihadzal hadits al-azim. Alangkah dahsyatnya hadis yang mulia ini, begitu pentingnya, begitu urgennya. Alladzi arsyada fihi hadzal nabiyul karim, inilah yang telah diisyaratkan nabi kita yang mulia, yang telah disebutkan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ummatahu ila an yakunu kal bunyani yashuddu ba'dhu ba'dha, agar mereka menjadi satu umat yang saling kuat menguatkan satu sama lainnya. Wa kal jasadil wahid, bagikan satu tubuh, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahri. Bagikan satu tubuh, apabila satu tubuh itu merasa sakit, semua tubuh yang lain ikut merasakan. Subhanallah. Gigi yang sakit semua kena. Ya. Begitulah seyogianya kaum muslimin. Mereka tak sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka selalu memperhatikan saudara-saudara mereka dimanapun berada. Mereka peduli jika ada korban bencana alam, mereka peduli, itu bagian daripada mereka. Subhanallah, mereka membantu, mereka memberikan berbagai macam donasi dan semacamnya, bantuan sekemampuan mereka. Kata beliau, walihada hatha syari'u ala kulli ma yuqawi hadzal amr, karena itulah syariat senantiasa memberikan motivasi untuk menguatkan semua perkara-perkara ini yang menjadi tujuan agar bersatunya kaum muslimin. Wa mayujibul mahabbata bainal mu'minin, agar terwujud kecintaan antara orang beriman. Perhatikan syariat Islam. Ya. Islam itu akan sempurna ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mana diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada sama kaum muslimin, hablun minallah, hablum minan nas, itulah kesempurnaan Islam. Ya. Apabila engkau mengerjakan hak-hak Allah SWT, engkau salat, engkau puasa, tapi tak kau kerjakan hak-hak kaum muslimin, engkau tak akan pernah mendapatkan surga Allah SWT. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada Nabi tentang seorang perempuan yang banyak salat, banyak beribadah, banyak berinfak, bersedekah, tetapi senantiasa lisannya tak pernah letih, tak pernah diam membicarakan keburukan-keburukan tetangganya. Maka Nabi katakan, hiya min ahli nar, perempuan ini adalah penduduk neraka. Subhanallah. Maka tak sempurna, karena itulah ada syariat zakat. Allah senantiasa mensejarahkan antara salat dan zakat. Wa aqimu salata wa atuz zakata. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Salat hak Allah, zakat hak kaum muslimin. Kata Rasulullah tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturadda ala fuqaraihim, diambil daripada orang kaya mereka, kemudian dibagikan, distribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Inilah Islam yang utuh, satu kesatuan. Andai kata yang kaya tak peduli dengan yang miskin, hancurlah suatu negeri, muncullah permusuhan, muncullah berbagai macam tindakan-tindakan kriminalitas. Subhanallah.
Kata beliau rahimahullah, "Ama bihi yatimmu ta'awun al-manafi." Islam berupaya menyarankan untuk senantiasa mewujudkan tolong-menolong dalam mewujudkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang mendatang manfaat. Wa naha 'anit tafarruqi wat ta'adi wa tashtitil kalimah. Islam melarang segala macam bentuk perkara yang memecah belah, ya, bermusuhan, ya, akan mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin. Fi nususin katsirah, dalam banyak nas bagaimana tadi telah sebutkan, larangan ghibah, larangan mengadu domba, larangan yakni membeli di atas pembelian saudara kita, menjual di atas penjualan saudara kita, larangan untuk meminang yang telah dibina saudara kita dan selainnya. Subhanallah. Larang untuk mengganggu istri tetangga. Ya, Rasulullah mengatakan seberat berzina adalah antuzani hajatu jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Allahu Akbar. Seharusnya istri tetangga dijaga, malah dia zinahin. Pagar makan tanaman. Ini perkara yang begitu meruntuhkan bangunan Islam, menghancurkan persaudaraan. Allahu Akbar. Banyak nas-nas dalam hal ini. Hatta udda hadha aslan aziman min usuluddin. Karena itulah hadis ini dianggap adalah merupakan hadis yang sangat prinsipil, mendasar, pilar daripada agama ini. Tajibu mura'atuhu wa i'tibaru, yang wajib benar-benar diperhatikan, dipedulikan. Wa tarjihuhu ala ghairihi, hendaklah senantiasa diprioritaskan daripada perkara-perkara lain. Kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan agama, semuanya harus diprioritaskan. Wasa'yu ilaihi bikulli mumkin, dan upaya ke sana dengan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Fanas'alullah ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimin hadzal as. Hendaklah kita bermohon kepada Allah agar Allah wujudkan hal ini terhadap kaum muslimin. Allah wujudkan persatuan antara mereka, wa yu'allif baina qulubihim, agar Allah menyatukan hati-hati mereka, wa yaj'aluhum yadan wahidan, menjadikan mereka satu tangan, ala man nawa'ahum wa'adahum, terhadap musuh-musuh yang menyerang mereka, yang ingin menghabisi mereka. Innahu karim, bila Tuhan Allah, Tuhan yang maha mulia. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang hadis yang mulia ini. Hadis yang begitu pendek tapi begitu dalam maknanya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan lain bagikan bangunan saling kokoh mengkokohkan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita kembalikan kepada acara kita. Naam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Rizal. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiq barakallah. Begini Ustaz, ada kejadian di kota kami, ada orang kita yang meminta-minta di lampu merah dengan mengatasnamakan untuk doa apa atau anak yatim. Ya. Nggak taunya itu penipuan Ustaz. Mereka dari luar kota. Yang ingin tanyakan, bagi mereka yang telah berinfak dan bersedekah itu pahalanya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang begitu baik daripada Bapak Rijal yang ada di Singkawang. Barakallahu fi, semoga Allah berkati beliau, tentang sebagian orang, sebagian minoritas kaum muslimin yang mereka meminta-minta di simpang-simpang jalan, di pertigaan jalan, lampu merah, kadang-kadang mengatasnamakan donasi untuk berbagai macam hal, kadang-kadang untuk korban bencana alam katanya, ya kadang-kadang untuk masjid, untuk pesantren, untuk panti asuhan dan macam-macam. Dan ternyata ketika ditelusuri
sebagian itu, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagian besarnya adalah merupakan penipuan. Ya, dan inilah hal-hal yang membuat citra kaum muslimin menjadi jelek di mata kaum kafirin, musuh-musuh Islam. Mereka hanya mengenal Islam sebagai orang-orang yang gelandangan, minta-minta, subhanallah, mengetuk-ngetuk, ya, satu pintu ke pintu lain, membuat citra Islam itu jelek di tengah-tengah, ya, non-muslim. Karena itulah mereka mengidentikan Islam dengan meminta-minta, Islam dengan malas bekerja, ya, kumuh, gembel, dan semacamnya. Padahal bukan seperti itu Islam. Perhatikan para pemirsa dimuliakan Allah SWT. Dalam Islam haram hukumnya meminta-minta. Dalam hadis Qabisah Rasulullah menjelaskan perkara tersebut. Tak halal seseorang minta-minta kecuali ada yang sifatnya darurat. Ya, ada seorang laki-laki misalnya terkena bencana alam yang membuat habis, ya, segala sesuatu yang dia butuhkan. Ketika itu tak ada jalan kecuali minta-minta, dibolehkan. Ada peristiwa alam, bencana alam, atau dia fakir karena ketipu atau hal-hal lainnya, ya, membuat hartanya habis. Ketika itu tak ada jalan kecuali harus minta-minta. Atau memang orang susah, miskin, sampai bersaksi 3 orang satu kampung, memang orang ini layak untuk diberikan bantuan. Adapun selain itu, kata Rasulullah, Qabisah suhtun, adalah merupakan harta yang haram. Dan di hari kiamat nanti orang yang minta-minta di dunia ini akan datang, yakni di hadapan Allah SWT dengan tanpa memiliki daging di wajahnya, hanya tulang belulang. Alangkah mengerikan sekiranya wajah kita ini tidak ada dagingnya. Begitulah orang-orang di hari kiamat dibangkitkan Allah yang mereka di dunia ini kerjanya meminta-minta, profesinya meminta-minta. Subhanallah. Dan herannya serta anehnya adalah kebanyakan daripada kita kaum muslimin mensupport, melegalkan, menghalalkan, memberi motivasi terhadap orang-orang semacam ini, sehingga semakin subur. Tak akan Anda melihat bagaimana semakin subur orang-orang yang mengamen, ya, di simpang-simpang jalan, semakin subur orang-orang yang minta-minta. Kenapa? Didukung oleh kaum muslimin. Ini adalah merupakan perkara yang salah. Subhanallah. Bagaimana hukumnya jika apa yang kita berikan ternyata disalahgunakan? Ternyata yang kita infakkan ini tak sampai pada tujuannya. Ternyata yang memungut berbagai macam infak ini adalah mereka yang para pendusta, menjual agama. Subhanallah. Bagaimana dengan pahalanya? Berdosakah kita? Jawabannya, berdosa tidak. Berpahala iya. Jika memang niat kita, iya, benar, lurus, ingin membantu, ternyata tak sampai kepada tujuan. Sebagaimana termuat dalam hadis yang sahih dari Nabi yang mulia SAW tentang Bani Israel dahulu kala yang dia bersedekah. Ternyata yang menerima sedekahnya orang kaya, sehingga pagi hari sibuklah orang mengatakan, sesungguhnya tadi malam tusuddiqa ala ghani, ada orang kaya yang menerima sedekah. Sampailah ke dia bahwasanya tadi malam ternyata sedekahnya jatuh pada orang kaya yang tak berhak menerimanya. Dia berkata, semoga saja harta yang sampai kepada orang kaya tersebut membuat dia tergugah untuk berinfak di jalan Allah SWT. Maka dia dapat pahala. Besok malam kembali dia berinfak. Subhanallah. Ternyata infaknya jatuh pada seorang pelacur. Ya. Maka dia berkata, ketika pagi hari orang berkata tusuddiqa ya halal baghi, tadi malam ada yang bersedekah terhadap pelacur. Maka dia berkata, semoga saja sedekahku yang kuberikan tadi malam ini akan membuat dia bertobat daripada pekerjaannya melacur. Besok lagi dia bersedekah jatuh kepada seorang pencuri. Hebohlah orang-orang mengatakan tusuddiqa ala sariqi. Dan dia berkata, semoga saja infakku ini ya jatuh pada pencuri tersebut membuat dia berhenti daripada mencuri. Maka ini menunjukkan dengan niat Anda yang jujur, niat Anda yang tulus, niat Anda yang benar, Anda akan dapat pahala dengan apa yang Anda infakkan. Yang berdosa adalah yang menyalahgunakannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rizal yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari beberapa penanya yang sama. Di antaranya,
dari Evan Ajiban di Bunggai, Sulawesi Tengah, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap terbaik bagi kita seorang muslim apabila tertimpa musibah? Apakah boleh menangis dan menyesali semua yang terjadi? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan dari salah seorang saudara kita, ya, barakallahu fih, semoga Allah berikan kepada beliau keberkahan. Bagaimana sikap yang harus diperbuat seseorang ketika dia menerima musibah? Dibolehkankah dia menangis atas musibah yang datang menimpanya? Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Pertama namanya adalah ketetapan, ya, al-kauni, ketetapan yang sifatnya umum. Di antaranya adalah musibah yang tidak kita sukai, penyakit, hilangnya harta benda, datangnya bencana alam, hilangnya nyawa sebagai orang yang kita cintai. Ini adalah merupakan al-hukmul kauni, ya, ketetapan sifatnya kauni yang kita harus sabar menerimanya. Ada yang namanya ketetapan syar'i, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, yang kita pun diperintahkan untuk sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan. Itulah yang Allah katakan, fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Baik ketetapan itulah ketetapan kauni berupa bencana alam yang tak kita senangi, tak kita sukai, atau penyakit yang datang mendera, ya, kematian dan semacamnya, ataupun ketetapan syar'i, perintah-perintahnya, perintah salat, larangan berzina, larangan riba. Kita sabar dalam menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menerima ketetapan-ketetapan kauni. Maka sikap yang kita ambil ketika datang musibah ini, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran Al-Karim, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarati wa basyirus sabirin. Pastikan akan menguji engkau dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kekurangan buah-buahan, dan seterusnya. Maka bergembiralah, beritakanlah gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin, beritakan kepada mereka gembira tatkala mereka menghadapinya dengan sabar. Jadi jika datang musibah kepada Anda, hadapi dengan sabar. Yakinilah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khalqi bi 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Kata Rasulullah SAW, atau kama qala, Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Maka pertama, sabar menerima ketentuan tersebut dengan meyakini itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita, dan boleh jadi sebagai bahan untuk evaluasi diri. Jangan-jangan gara-gara dosa kita, karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan musibah datang disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul berbagai macam bentuk kerusakan di daratan, di lautan, dengan sebab buah tangan manusia, kejahatan tangan-tangan manusia. Subhanallah. Linudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar kami timpakan kepada mereka hukuman atas apa yang mereka perbuat. Boleh jadi musibah datang gara-gara dosa. Kalau andai kata banyak dosa diperbuat manusia, datanglah musibah secara umum yang akan, yakni, menyapu bersih semua manusia, yang bersalah, yang tak bersalah, yang berdosa, yang tak berdosa, semua disapu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Rasulullah SAW pernah sebutkan ketika salah seorang saya bertanya, Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami dibinasakan Allah sementara di tengah-tengah kami masih ada orang saleh? Kata Nabi SAW, naam ya, idza kathrul khabath, jika terlampau banyak keburukan, kemaksiatan, maka semua akan kena walaupun ada orang-orang saleh. Subhanallah. Ya, ini dampak daripada maksiat. Jadi
Kewajiban Anda ketika datang musibah, pertama bersabar, kedua meyakini itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah Anda berupaya untuk mengevaluasi diri Anda. Ya, boleh jadi ini gara-gara dosa-dosa Anda atau dosa kaum muslimin lainnya. Setelah itu ikatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, pernah terjadi gempa pada masa Umar, kata Umar radhiyallahu anhu arda, "Innallaha yasta'tibukum fa'tibu." Allah ini menegur kalian, maka ingat, demi Allah, andai kata gempa kembali akan terjadi, kuusir kalian dari negeri Madinah ini. Subhanallah. Ini di syai'in ahdatsumuhu, terjadi gara-gara apa yang kalian berbuat daripada dosa-dosa. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berikutnya, tatkala Anda dapat musibah, Allah berikan kepada kita bimbingan, hendaklah kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu dan sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Inilah istirja yang diajarkan oleh Quran tentang orang-orang yang bersabar ketika dapat musibah. Mereka hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika meninggal Abu Salamah, maka ketika itu Rasulullah menyuruh Ummu Salamah untuk mengucapkan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku ini dan gantikanlah aku dengan lebih baik daripadanya. Apa kata Ummu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian dia ucapkan pula kalimat ini, dia ucapkan doa ini. Ternyata Allah kabulkan. Setelah masa iddahnya selesai, Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun meminangnya sebagai istrinya. Maka hendaklah Anda beristirja, mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bolehkah kita menangis? Menangis tak menjadi masalah, tak dilarang. Ketika kita terkena musibah, kita menangis. Itu fitrah manusia. Ketika anak Nabi yang mulia SAW Ibrahim, Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Perhatikan, Nabi Muhammad, kekasih Allah, Sayyidu al-Khalqi ajma'in, Allah uji, Allah wafatkan putra yang diharapkan. Sudah lama mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki. Setelah meninggal sebelumnya putra-putranya, meninggal Tahir, meninggal Qasim. Ini Ibrahim pun meninggal pula. Nabi SAW menangis. Bertanyalah sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma hadha? Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menghukum bukan dengan tangisan ini, tapi Allah menghukum dengan perbuatan-perbuatan meratap, menampar-nampar wajah, itu yang bermasalah. Berteriak histeris-histeris, itu yang bermasalah. Ya, menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi masalah. Adapun menangis bagian daripada perkara fitrah yang dibolehkan ketika seseorang terkena musibah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana pengaruh akidah dan manhaj terhadap hubungan sesama mukmin Ustaz? Yang nampak akhir-akhir ini sesama penuntut ilmu banyak berselisih. Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manhaj, akidah dalam hal akhlak antara sama kaum muslimin? Sebagian orang baik akidahnya, bagus manhajnya, namun kenapa antara mereka terjadi berbagai macam bentuk perselisihan, bahkan perpecahan, saling hujat-menghujat satu sama lain? Subhanallah, mana akidah yang mereka pelajari? Mana manhaj yang mereka telah pelajari? Kenapa tak mereka terapkan? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin, terkhusus para penimba ilmu, jawabannya disebabkan karena dua hal. Tak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah karena al-jahlu, adanya kejahilan. Karena tak pahamnya mereka bagaimana bersikap. Terkadang perselisihan itu dipicu oleh perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, perkara bukan yang sifatnya ijma,
perkara yang sifatnya bukan qat'i, hanya gara-gara sebagian mengharamkan fotografi, ya, sebagian membolehkan fotografi, sebagian anti berdakwah dengan radio, dengan televisi, sebagian membolehkan, akhirnya saling celah-mencelah. Ini kesalahan fatal, menunjukkan mereka tak paham bagaimana sebenarnya adab dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, khilafiyah, ijtihadiyah. Subhanallah, sungguh aneh gara-gara ada sebagian orang menyaksikan siaran-siaran televisi dakwah, mendengarkan radio dakwah, kemudian dicela, dikatakan ini tidak sunnah, ya ini hizbi dan semacamnya, tentunya tak benar. Dan kita pun tak boleh pula orang-orang yang membolehkan berdakwah melalui sarana-sarana ini yang menghina yang tak menggunakan sarana ini. Hendaklah kita memiliki toleransi dalam perkara-perkara sifat ijtihadiyah, khilafiyah. Gara-gara sebagian membuat yayasan, sebagian tak sepakat, akhirnya tak sepakat, mencela, mentahzir. Ini semuanya dampak daripada al-jahlu, kejahilan. Yang pertama, dampak daripada kejahilan, karena tak sungguh-sungguh mereka mengetahui bagaimana perkara-perkara perselisihan ini, baik dalam menyikapi perkara-perkara khilafiyah atau tanzilul ahkam, dalam mempraktekkan hukum-hukum syar'i. Terkadang mereka salah tempat, ya, tak tepat tempatnya dalam penerapan. Kapan seorang dikatakan ahlul bid'ah, kapan dia dikatakan bukan ahlul bid'ah, dan semacamnya. Mereka salah menempatkan, yang intinya kembali kepada al-jahlu, ketidaktahuan. Kadang-kadang sebagian orang, ya, berpegang dengan perkara-perkara general, dia tak tahu ada perkara-perkara rincian dalam masalah tersebut, ya, sehingga akhirnya terjadilah antara mereka perselisihan. Intinya sebabkan karena al-jahlu, tak sempurnanya ilmu. Ya, adapun yang kedua, karena adanya az-zulmu, kezaliman. Kadang-kadang karena ada tendensi pribadi saja sebagai orang, yakni mengisi yang lain, kadang-kadang tendensi pribadi karena kepentingan dirinya, ya, karena ingin dia senantiasa membawa bendera, tak mau dibawa, harus memimpin, tak mau dipimpin. Ketika muncul yang lain, dia melihat ini akan mengganggu eksistensinya sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai thalibul ilmi. Akhirnya dia mencela, mencari-cari berbagai macam alasan. Intinya adalah gara-gara perkara az-zulmu, kezaliman. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah senantiasa berupaya untuk memurnikan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya untuk menghindarkan perpecah belah ini adalah mengikhlaskan diri, karena sebagian perpecahan ini gara-gara dampak daripada tidak adanya keikhlasan dan kemurnian niat. Ada tendensi pribadi sana, sehingga dibawa manhaj, sehingga dibawa akidah, padahal tak ada masalah, hanya tendensi pribadi saja. Bagaimana solusinya? Luruskan lagi niat, bersihkan hati. Ya, pastikan engkau hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini jika berkembang dengan si A, dengan si B, dengan si C, silahkan. Subhanallah. Mengapa kau harus iri ketika berkembang di tangan si A, di tangan si B? Dokter tak boleh iri ketika ada pasien sembuh di tangan dokter yang lain, dokter A, dokter B. Mengapa harus iri? Subhanallah. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Tugas Anda dikerjakan sama yang lain. Alhamdulillah. Kemudian untuk solusi kejahilan, hendaklah kita banyak-banyak bertanya kepada para ulama dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang kita persisihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama sekiranya kalian tidak mengetahui. Untuk dapat memperkecil kejahilan, bertanya kepada ulama, merujuk kepada ulama. Ya. Sebagian permasalahan karena mereka tidak mendudukkannya di hadapan para ulama, sehingga mereka mengambil kebijakan salah dalam menyikapinya. Bertanyalah kepada ulama. Inilah dua sebab perpecahan. Pertama karena kejahilan, yang kedua karena kezaliman, dan ini pula lah solusinya. Bertanya kepada para ulama, merujuk kepada mereka, ya, tidak taksub kepada para ulama sehingga hanya menerima pendapat sebagian ulama, membuang pendapat lain. Kemudian hendaklah kembali meluruskan niat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Dan kesimpulan daripada kajian ini, hendaklah kita semua kaum muslimin saling bahu-membahu, dukung-mendukung untuk mewujudkan berbagai macam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan agama kita. Bersatulah kita di atas tali Allah Subhanahu wa taala.
tidak berpecah belah, ya, tidaklah dengan hal itu kita akan dapat mewujudkan segala macam tujuan-tujuan bersama, mimpi kita bersama. Perpecah belahan, perceraian adalah merupakan perkara-perkara yang akan membuat ya batalnya tujuan yang telah kita rancang bersama. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita pada kesempatan siang penuh berkah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.